Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran Fisika Itu Mudah. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang telah lalu, yaitu getaran harmonik. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang subpembahasan energi getaran. Energi yang dimiliki oleh benda-benda yang sedang bergetar. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Oke, di sini ditampilkan sebuah ayunan sederhana atau bandul sederhana dan sebuah pegas yang digantungi beban sebesar M, seharusnya M-nya di bawah ya, nggak masalah. Nah, kemudian yang ini diayunkan kiri kanan, kalau yang ini ditarik ke bawah, kemudian digetarkan, dia akan turun naik. Kalau di sini kiri kanan, bukan turun naik ya. Nah, nanti suatu saat ayunan ini atau getaran ini akan berhenti. Kenapa? Karena di situ disebabkan oleh gaya peniada ya. Ini gaya yang meniadakan getaran harmonik atau ayunan ya. Ya, lanjut. Nah, ayunan ini kita ayunkan seperti ini ya. Nah, sekarang pertanyaannya berapa sih energi kinetiknya? Nah, energi kinetik itu energi yang dimiliki benda-benda yang sedang bergerak atau karena di sini berayun maka dia juga bergerak dengan melalui lintasan ayunan itu ya. Oke. Nah, ayunan ini nyimpang ke kiri sejauh X, nyimpang ke kanan juga sejauh X. Ini disebut titik setimbang ya, titik setimbang. Nah, sedangkan yang ini digetarkan turun naik di sini. Nah, naik setinggi Y, kemudian naik lagi setinggi Y. Ini naik ya. Kenapa? Karena ini standar. Standarnya adalah titik setimbang ya. Oke. Nah, kita turunkan dari sini. Energi kinetik adalah energi ya, energi yang dimiliki benda-benda yang sedang bergerak. EK itu setengah M pi kuadrat ya. Nah, kita punya rumus pi sama dengan 2 pi per T kali A kali cos theta ya. Kemudian masukkan ke sini ya. Nanti akhirnya dapat EK sama dengan setengah ya. Boleh ditulis dulu. Nah, tinggal setengah kalikan M kalikan. Nah, ini 2 pi per T kali A ya kali cos theta dikuadratkan di luarnya. Maka nanti hasilnya nih setengah ya M 4 pi kuadrat per T kuadrat kali A kuadrat cos kuadrat theta ya ini. Atau boleh ditulis begini. EK sama dengan setengah M 4 pi kuadrat F kuadrat A kuadrat cos kuadrat theta ya. Gitu ya. Nih, cos kuadrat theta. Nah, nanti persamaannya bisa ini ya. Nah, simpan dulu sebab nanti ada rumus yang paling pendek ya. Oke, lanjut. Nah, saya yang sama apa? Materi yang sama nih. Ini apa? Ini ayunan, ini pegas. Saya ayunkan lagi, misalkan seperti ini nih. Nah, sekarang kita ambil eh, ayunan yang ini. Sama seperti yang tadi ya. Dia menyimpang ke kiri sejauh X, dia nyimpang ke kanan sejauh X. Dia naik setinggi Y, dia turun juga setinggi apa? Dia turun juga setinggi Y ya. Ini naik, ini turun ya. Naik, turun, naik, turun gitu ya. Nah, nah, ketika sebuah pegas digetarkan, maka dia punya energi, energi potensial pegas. Berapa besarnya? Setengah kx kuadrat. Ya, ketika sebuah pegas digantungi beban, maka dia memiliki gaya sebesar kx. Nah, kok ada muncul tiba-tiba ini? Nanti di kelas 2 dipelajari elastisitas. Oke? Nah, lanjut ke pembahasan. Nah, energi potensial itu kita ambil gini, setengah kx kuadrat. Nah, x-nya ganti dengan y, ya. Berarti nanti EP sama dengan setengah k y kuadrat. Di mana y itu kita tahu kan simpangan getaran A sinus theta ya. Oke. Kalau nanti dimasukkan, berarti tinggal EP sama dengan setengah k y ka kuadrat sin kuadrat theta. Belakangan ya. Nah, sekarang ambil yang ini. F sama dengan K kali X. F sama dengan M kali A. Nah, berarti nanti F ini dengan F ini sama. M kali A sama dengan KX ya. Nah, M, nah, A-nya ganti 4 pi kuadrat per T kuadrat kali Y sama dengan KX. Nah, Y sama dengan X. Berarti nanti K, ini coret aja langsung, tidak usah diganti. Berarti K sama dengan
M 4P kuadrat per T kuadrat ya. Nah, kemudian K ini masukkan ke sini. Ya, saya tarik nih, tuh. Yap. Nah, nanti energi potensial sama dengan setengah K Y kuadrat. Ya. Nah, masukkan setengah kali M 4Pi kuadrat per T kuadrat. Nah, Y-nya ganti ini. Y-nya. Karena Y kuadratnya, berarti nanti tinggal A kuadrat sinus kuadrat theta. Ya, gitu. Nah, atau boleh energi potensial sama dengan ditulis setengah M 4Pi kuadrat F kuadrat ya, A kuadrat sinus kuadrat theta ya. Nah, bedanya apa? Energi potensial dengan energi kinetik itu bedanya adalah di sin ya. Di sin dan cos ya. Oke, lanjut ke pembahasan. Nah, energi mekanik atau mechanical energy ya. Nah, energi mekanik yaitu energi yang dimiliki benda-benda yang sedang bergerak atau posisinya terhadap tanah atau terhadap acuan. Nah, tetapi energi mekanik itu sendiri, ini ditulis energi mekanik itu energi potensial dan energi kinetik. Jumlah dari energi potensial dan energi kinetik. Ingat, ini adalah konstan atau tetap. Maka energi mekanik, masukkan aja nih. Ini setengah M 4Pi kuadrat per T kuadrat A kuadrat sinus kuadrat theta ya. Ditambah setengah M 4Pi kuadrat per T kuadrat A kuadrat cos kuadrat theta ya. Yang lain sama ya, kecuali sin dan cos. Keluarkan. Energi mekanik sama dengan 4Pi kuadrat per T kuadrat ya. A kuadrat. Nah, ini sinus kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta ya. Nah, ini adalah nilai 1. Maka energi mekanik itu sama saja dengan setengah M 4Pi kuadrat per T kuadrat ya, A kuadrat. Nah, atau setengah M 4P kuadrat F kuadrat A kuadrat. Nanti di kelas 2 itu ada gelombang dan bunyi. Ini akan dibawa lagi ya. Ingat tuh ya. Kalau ingat ya. Kalau tidak ingat buka lagi lah YouTube-nya. Nah, maka nanti energi potensial. Nah, itu kan. Ini kan energi mekanik ya. Ini energi mekanik. Ini juga energi mekanik. Sama ya. Nah, ini juga M. Sama ya. Nah, berarti energi potensial itu sama dengan energi mekanik sinus kuadrat theta. Enteng kan? Energi kinetik berapa? Sama. Energi mekanik kalikan cos kuadrat theta ya. Rumusnya pendek-pendek ya. Nah, nanti hubungannya kemana? Nah, dari energi, ya, energi kinetik maupun energi potensial, mau ke simpangan atau kecepatan atau percepatan getaran ya, itu harus melewati sudut theta ya. Jadi kuncinya di sini. Kalau di hukum Newton itu harus cari A dulu baru masuk ke gerak lurus beraturan. Berubah beraturan gitu ya. Oke. Lewati dulu ini jembatannya adalah theta. Jadi kalau ada salah pasti cari dulu tetanya berapa ya, gitu ya. Oke, lanjut ke pembahasan. Nah, sekarang di sini ada soal ya. Ada soal yang pertama, energi mekanik sebuah getaran 10 Joule. Tentukan besarnya energi kinetik dan energi potensial ketika sudut fase getaran, ini kurang N ya, 30 derajat. Gampang nih. Jadi nanti langsung aja kita gunakan rumus yang sudah diturunkan tadi. Oke. Nah, berarti gini. Diketahui energi mekanik itu 10 Joule ya. Nah, sudut fasenya theta ingat 30 derajat. Nah, pertanyaannya EP-nya berapa? EK-nya juga berapa ya? Nah, berarti nanti EP itu bukan setengah, berarti EM sinus kuadrat theta ya. Ini masukkan aja 10 sinus kuadrat 30 ya. Nah, ini 10 sin 30 itu kan setengah, setengah kuadrat kan ya. Nah, berapa hasilnya ini? 10 kalikan 1/4. Ini berarti 2,5 Joule ya. Oke. Nah, sekarang energi kinetik berapa? Energi kinetik itu sama energi mekanik cos kuadrat theta ya. Nah, ini berarti ini 10 kalikan
cos kuadrat 30. Ini berarti 10. Nah, cos 30 itu setengah akar 3. Nah, kalau dikuadratkan berapa? Nah, itu 10 kali setengah dikuadratkan berarti seperempat. Akar 3 dikuadratkan berarti 3. Berarti 3 per 4 ya. Nah, 30 kali dibagikan dengan 4 ya. Ini berarti 7,5 joule ya. Nah, 7,5 joule itu energi kinetiknya. Oke, itu eh, bahasan nomor 1. Lanjut. Nah, di sini amplitude ayunan. Nah, ini nyangkut tentang ayunan. Amplitude ayunan diketahui 8 cm. Udah? Tentukan simpangannya saat energi potensial getaran setengah dari energi mekanik. Wah, di sini EP sama dengan setengah dari EM. Ya. Oke, kerjakan dari mana? Kerjakan dari sini. Ya, kerjakan dari sini. Simpangannya berapa? Gitu. Berarti EP sama dengan EM sinus kuadrat theta ya. Nah, di sini berarti setengah energi mekanik itu sama dengan energi mekanik sinus kuadrat theta. Coret. Maka sinus kuadrat theta itu bernilai setengah. Nah, maka sinus theta bernilai akar setengah ya. Sebenarnya soal ini gampang ya. Kalau sudah bisa. Oh, ini setengahnya. Oh, berarti tinggal sin theta sama dengan akar setengah. Nah, akar setengah itu sama saja dengan setengah akar 2 ya. Nah, oke. Masukkan ke mana? Ke simpangan. Dia sama dengan A sinus theta. Berarti A-nya berapa? 8. Sin theta-nya itu bernilai setengah akar 2. Berarti hasilnya adalah 4 akar 2 cm. Tuh. Gampang kan? Oke, pasti itu gampangnya. Lanjut ke soal berikutnya. Soal 3. Nah, di sini hampir mirip soalnya. Energi mekanik suatu getaran diperkirakan 10 Joule. Nah, berarti nanti energi mekanik diketahuinya itu 10 Joule. Nah, tentukan energi kinetik getaran saat energi potensial sama dengan energi kinetiknya. Ya, tentukan energi potensial pada saat energi ya apa? Tentukan energi kinetik pada saat energi potensial sama dengan energi kinetiknya. Sebenarnya ini bisa dirubah berapa kecepatannya gitu ya. Tapi ini kita jawab sesuai pertanyaan aja. Berarti nanti eh, EK-nya ditanya berapa ya. Perhatikan di sini. Kita nyari sudut berapa sudutnya? Sudut pasnya. Nah, di sini EP sama dengan EK ya. Nah, EP sendiri adalah energi mekanik sinus kuadrat theta. Kemudian EK-nya sendiri energi mekanik cos kuadrat theta ya. Coret ininya. Berarti nanti tinggal sinus kuadrat theta sama dengan cos kuadrat theta. Nah, ini kesini kan. Berarti nanti sinus kuadrat theta per cos kuadrat theta itu bernilai 1. Nah, nanti kalau ada soal, berapa sudut pasangnya udah tinggal tan theta akar dari berapa ya gitu ya. Nah, tan theta kuadrat itu sama dengan 1. Berarti tan theta itu akar 1 ya. Maka tan theta itu sama dengan 1. Tetanya jelas 45 derajatnya. Masukkan ke energi kinetik, energi mekanik, cos kuadrat theta ya. Energi mekaniknya di situ 10 joule. Kemudian cos kuadrat 45 derajat itu tinggal 10. Nah, cos 45 kan berapa? Cos 45 itu setengah akar 2 dikuadratkan berapa gitu ya. Nah, kalau dikuadratkan berarti ini setengah jadi seperempat akar 2 dikuadrat jadi 2. Berarti udah tinggal setengah kali 10 itu 5 joule ya. Gitu ya. Gampang ya? Gampang sekali ya. Oke, itu soal nomor 3. Sekarang lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, soal nomor 4. Nah, partikel bergetar dengan amplitudo 12 cm. Nah, oke, nah berarti di sini amplitudonya itu 12 cm. Nah, udah. Tentukan simpangan getaran saat energi potensial 3/4 dari energi kinetiknya. Ya. Nah, simpangannya berapa ketika energi potensial 3/4 dari energi kinetik ya. Berarti di sini EM sinus kuadrat theta sama dengan 3/4 energi mekanik cos kuadrat theta ya. Coret.
Berarti sinus kuadrat theta 3/4 cos kuadrat theta ya. Nah ini kesinikan. Berarti sin kuadrat theta per cos kuadrat theta itu bernilai 3/4 ya. Berarti tan kuadrat theta itu 3/4. Maka tan theta itu sama saja dengan akar 3/4. Berapa? Akar 1/4 kan setengah. Berarti setengah akar 3 ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau begini nih? Mumet nih? Enggak mumet. Tan theta itu setengah akar 3 atau balik ini. Akar 3/2 ya. Nah, kalau menemukan soal seperti ini, cepat-cepat buat segitiga. Kenapa? Karena kita nurunkan rumus juga pakai segitiga kan. Ini berarti theta, ini berarti akar 3, ini berarti 2. Ya, karena tan itu berarti tegak dibagi datar. Nah, sekarang tinggal nyari ini. Tinggal nyari ini berapa nih? Taruh saja A ya. Nah, berarti nanti A kuadrat sama dengan akar 3 kuadrat ditambah, apa? Bukan ditambah. Ya benar, ditambah 2 kuadrat. Nah, berarti A kuadrat sama dengan, ini kuadrat kan berarti 3 ya. Ditambah 3 ya. Ditambah 4. Nah, berarti nanti A itu akar 7 ya. Oke. Ini berarti akar 7 ya di sini nih, akar 7 ya. Nah, sekarang masukkan ke mana? Masukkan ke simpangan A sinus theta-nya. Nah, berarti A-nya adalah 12. Nah, sinus theta-nya cari di mana? Dari sini. Berarti akar 3 per akar 7. Tegak dibagi miring. Nah, berarti 12 akar 3 per akar 7. Nanti kalau soalnya pilihan ganda tidak akan ada yang ini. Yang ada tidak akan ada 12 akar 3 per akar 7. Yang ada gini dulu, akar 7 per akar 7 ya. Ya. Berarti 12 akar 3 kali akar 7 berarti 12 akar 21 ya. Kemudian akar 7 kali akar 7 ya 7 gitu ya. Berarti kan 12 per 7 akar 21 apa? Sentimeter gitu ya. Oke, kita telah membahas 4 soal aplikasi dari energi ke arah simpangan, ke arah kecepatan. Ya, soal nomor 5. Hampir mirip dengan yang tadi. Tentukan energi potensial pegas saat kecepatan getaran 2/3 dari kecepatan maksimumnya. Soalnya mau dibolak-balik, mau apa, yang penting cari dulu tetanya. Ya. Energi mekanik sama dengan 15 Joule. Nah, kecepatannya itu 2/3 dari kecepatan maksimumnya. Ya, oke? Pakai ini. Pi sama dengan Pi Max atau Pi Y sama dengan Pi Max cos theta ya. Oke? Nah, kalau sudah lihat itu cos theta berarti nilai 2/3. Perhatikan aja. Ini 2/3 Pi Max. Ini sama dengan Pi Max ya. Itu cos theta ya. Coret nih. Tuh kan? Cos theta bernilai 2/3 ya. Itu. Nah, berarti apaan nih? Ini 2 ya. Yang ini 3. Nah, kenapa? Karena kosinus itu datar dibagi miring ya. Tentukan energi mekanik energi mekanik sebuah getaran ya. Tentukan energi potensi gas, tentukan energi potensialnya. Nah, sebelum mencari itu, kita cari ini dulu. Nah, ini berarti 3 kuadrat dikurangi 2 kuadratnya. Berarti akar 9 dikurangi 4. Berarti akar 5 gitu ya. Dah, maka masukkan ke sini. Y sama dengan A sinus theta. Jadi nanti maksudnya ini. Entar dulu. Ini ditanyakan energi potensial ya. Sorry ini. Ini agak ngaco nih saya. Apalah. Oke, fokus ya. Ini ditanyakan energi potensial. Berarti EP sama dengan energi mekanik sinus kuadrat theta. Nah, berarti energi mekaniknya adalah 15 Joule. Nah, sin kuadratnya berarti ini akar 5 ya, akar 5/3 kuadrat. Nah, berarti nanti tinggal 15 kalikan 5 dibagi dengan 9 ya. Coret dengan ini.
Nah, ini berarti 3 ya. Ini berarti 5 ya. Berarti hasilnya adalah 25/3 Joule ya. Itu energi potensial saat kecepatannya 2/3 dari kecepatan maksimumnya. Oke, 5 soal kita sudah membahasnya. Nah, next video, latihan 1 getaran harmonik ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa like, comment, subscribe ya. Kemudian share ke teman kalian supaya mereka juga ikut mempelajarinya. Ya, mohon maaf di dalam penyajian ini ada kesalahan-kesalahan ya. Tidak mengurangi kalian berkurang dalam belajar atau semangatnya berkurang. Oke, beliau taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas dan semoga sukses.